Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Lilia. Saya dari sini. Ini adalah mata kuliah teori dan teori belajar dan pembelajaran. Saya menggunakan metode ceramah dan metode kartu berpasangan. Selamat pagi semuanya, saya Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang percaya diri. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, kita lebih baik kita untuk berdoa. Jadi siapa yang mau memimpin doa? Ibu. Ya, boleh. Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Tuhan kita dulu berdoa. Selesai. Terima kasih ya yang telah memimpin doa pada hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang percaya diri. Jadi sebelumnya kalian udah tahu belum percaya diri itu apa? Ya sama diri sendiri. Oke. Boleh. Percaya diri itu berani maju ke depan dulu. Boleh. Gimana? Percaya diri berarti menerima bukan menerima diri. Ya mungkin Bu. Percaya diri itu berarti kita mampu mempercayai kemampuan diri kita. Gimana? Percaya diri menurut saya itu bisa menampilkan dengan baik dan apa adanya kata kita. Betul, semua pendapat kalian betul. Jadi kita akan masuk ke materi tentang percaya diri. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang percaya diri. Apa itu percaya diri? Sudahkah kamu percaya diri? Di sini yang pertama adalah tentang pengertian percaya diri. Percaya diri atau self-confident adalah keyakinan seseorang atas kemampuan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu atau menunjukkan penampilan tertentu. Dengan itu, rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Nah, kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakan tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginannya, dan tanggung jawab atas perbuatannya. Sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki kayak dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Selanjutnya adalah tentang ciri-ciri orang yang percaya diri. Yang pertama adalah selalu bersikap tenang dalam mengerjakan segala sesuatu. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia bersikap tenang. Yang kedua adalah mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Orang yang percaya diri ketika mempunyai kemampuan yang memadai, dia akan lebih percaya diri. Yang ketiga adalah mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam berbagai situasi. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Yang kelima, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup untuk menunjang penampilan. Yang keenam adalah memiliki kecerdasan yang cukup. Yang ketujuh, memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup. Yang kedelapan, memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang kehidupannya. Misalnya keterampilan berbahasa asing. Terus yang kesembilan adalah memiliki kemampuan bersosialisasi. Jadi dimanapun dia berada, dia gampang untuk bersosialisasi. Yang kesepuluh adalah memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Yang ke-11, memiliki pengalaman hidup yang membuat mentalnya menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi cobaan hidupnya. Di sini maksudnya adalah ketika dia mendapat musibah atau dia mendapat kegagalan, dia mampu untuk mencoba lebih baik lagi. Yang ke-12 adalah selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai masalah. Misalnya tetap tegar, terus sabar, dan tabah dalam menghadapi persoalan hidupnya. Yang selanjutnya adalah tentang aspek percaya diri. Apa aja sih aspek-aspek percaya diri? Di sini ada tiga. Yang pertama adalah tingkah laku. Tingkah laku yang memiliki tiga indikator. Yang pertama, melakukan sesuatu secara maksimal, mendapatkan bantuan dari orang lain, dan mampu menghadapi segala kendala. Yang kedua adalah emosi. Di sini terdapat 4 indikator dalam emosi, yaitu memahami perasaan sendiri, mengungkapkan perasaan sendiri, memperoleh kasih sayang dan perhatian di saat mengalami kesulitan. Terus yang terakhir adalah memahami manfaat apa yang dapat disumbangkan kepada orang lain. Yang ketiga adalah spiritual. Di sini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah memahami bahwa alam semesta adalah sebuah misteri. Yang kedua, meyakini takdir Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengagungkan Tuhan. Berdasarkan uraian ini, percaya diri adalah keyakinan pada diri sendiri, baik itu tingkah laku, emosi, dan kerohanian, yang bersumber dari hati nurani untuk mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar hidup lebih bermakna. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Di sini yang pertama adalah membentuk bentuk fisik. Bentuk fisik yang bagus dan proporsional tentu akan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Terus karena terlihat lebih baik di mata dia dan di mata orang lain. Yang kedua adalah bentuk wajah. Selain bentuk wajah, selain bentuk fisik, bentuk wajah juga termasuk. Karena setiap orang tergantung pada banyak hal. Salah satunya adalah wajah-wajah yang rupawan atau good looking membuat kepercayaan diri seseorang menjadi jauh lebih tinggi. Yang ketiga adalah status ekonomi. Status ekonomi yang menengah atau lemah biasanya akan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Dia akan lebih minder atau lebih tidak bisa percaya diri. Yang keempat adalah pendidikan.
dan kemampuan. Di sini tuh pendidikan yang baik akan memberikan kepercayaan diri pada seseorang. Yang kelima adalah penyesuaian diri. Kemampuan seseorang yang kurang supel atau tidak fleksibel dalam bergaul berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Yang keenam adalah kebiasaan gugup dan gagap. Kebiasaan gugup dan gagap yang dipupuk sejak kecil akan membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Yang ketujuh adalah keluarga anak yang kurang merasa keluarga anak dia merasa terbuang dan tersingkirkan dari keluarganya dan merasa kurang percaya diri. Selanjutnya adalah cara mengembangkan kepercayaan diri. Jadi di sini kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan kehidupan harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Yang pertama adalah cinta. Individu perlu dicintai tanpa syarat untuk mengembangkan harga diri yang sehat dan langgeng. Yang kedua adalah rasa aman. Bila individu merasa aman, mereka akan mencoba mengembangkan kemampuannya dengan menjawab tantangan serta berani mengambil risiko yang menarik. Yang ketiga adalah model peran. Mengajar lewat contoh adalah cara yang paling efektif agar anak mengembangkan sikap dan keterampilan sosial untuk percaya diri. Yang keempat adalah pengetahuan yang luas. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Terus untuk perlu menemukan kelebihan itu kita harus mengembangkan dengan sungguh-sungguh. Jika berhasil akan meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima adalah hubungan untuk mengembangkan rasa percaya diri terhadap segala hal individu. Perlu mengalami dan bereksperimen dengan beraneka hubungan diri yang dekat dan akrab di rumah maupun di sekolah, dari teman sampai teman di lingkungan yang cukup luas. Yang keenam adalah kesehatan. Untuk bisa menggunakan sebaik-baiknya kekuatan dan bakat, kita membutuhkan energi yang cukup. Di sini kesehatan jasmani dan rohani yang baik dalam masyarakat bisa dipastikan bahwa individu tampak sehat biasanya mendapatkan lebih banyak pujian, perhatian, dorongan moral, dan bahkan kesempatan dalam melakukan suatu hal. Yang ketujuh adalah sumber daya. Sumber daya memberikan dorongan yang kuat karena dengan perkembangan kemampuan anak memungkinkan mereka memakai kekuatan tersebut untuk menutupi kelemahan yang mereka miliki. Yang kedelapan, dukungan. Individu membutuhkan dorongan dan pembinaan bagaimana menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Yang kesembilan adalah upah dan hadiah. Ketika kita melakukan suatu hal, kita akan merasa senang dan lebih percaya diri ketika mendapatkan hadiah. Jadi upah dan hadiah juga merupakan proses pengembangan rasa percaya diri agar menyenangkan dari usaha yang telah dilakukan. Setelah apa yang dijelaskan, kita akan melakukan metode kartu berpasangan. Oke, karena saya sudah menjelaskan tentang materi percaya diri, kita akan melakukan metode kartu berpasangan. Jadi di sana ada pertanyaan dan di sini ada jawaban. Jadi kalian akan memilih satu-satu pertanyaannya dan nanti kalian akan menentukan jawabannya. Jadi siapa yang mau pertama duluan? Aku. Boleh, mana pilih? Saya pengen nomor 3 Bu. Boleh tolong Siva. Nah, saya baca ya, 3 aspek percaya diri. Boleh. Boleh jawabannya. Nah, ini Bu. Ini yang pertama, jadi tiga aspek percaya diri itu ada yang pertama tingkah laku, yang kedua ada emosi, yang ketiga ada spiritual. Benar tidak Bu? Betul. Boleh, siapa bertanya? Ya Bu. Nomor berapa? Nomor 5 nih Bu. Bagaimana cara mengembangkan kepercayaan diri? Ini Bu, jawabannya. Yang pertama, selalu bersikap tenang di dalam menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua, mampu menyelesaikan diri dan komunikasi di berbagai situasi. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan bersosialisasi. Siapa tanya Siva? Percaya diri atau self confidence adalah jadinya keinginan seseorang atau kemampuan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu atau menunjukkan penampilan tertentu. Betul. Betul. Jadi siapa nih? Abel atau Kezia? Boleh. Bu. Oke, pertanyaannya, ciri-ciri orang yang percaya diri. Boleh, tapi saya aku. Di sini soalnya itu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri Bu. Oke, karena kita sudah melakukan metode kartu berpasangan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan kita sudah selesai melakukan metode kartu berpasangan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya Bu. Saya juga sih Bu, kalau misalkan kartu berpasangan saya bisa mencari jawaban-jawaban yang lain gitu. Dan memang jawabannya yang sesuai. Bagaimana? Ada yang lagi? Sudah? Baik. Karena sudah tidak ada lagi, selanjutnya karena kita sudah selesai, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Ya aja lagi Bu. Boleh. Oke, boleh. Sebelum kita berdoa, kami dulu berdoa yang baik. Baik, kita sudah berdoa, kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.